pagi Bu. Baik, betul dengan Ibu Anjar ya Bu ya. Jadi perkenalkan saya dengan Bidan Vivi Beji yang berjaga pada pagi hari ini. Baik Ibu, sebelumnya di sini saya akan memberikan konseling mengenai kondom ya Bu ya, alat kontrasepsi kondom. Nah, prosedurnya nanti saya akan menjelaskan mengenai alat kontrasepsi kondom. Nah, untuk lama waktunya mungkin membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Apakah Ibu setuju? Setuju. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak. Tidak ya. Baik, kalau begitu di sini saya menggunakan alat bantu leaflet ya Bu ya. Di sini. Nah, sebelumnya mungkin Ibu sudah tidak asing ya Bu ya dengan alat kontrasepsi kondom ini ya Bu ya, karena sudah banyak dijual bebas seperti di toko-toko, swalayan, mungkin Indomaret, Alfamart juga ada. Nah, kondom ini yaitu alat kontrasepsi dalam bentuk kondom ya Bu ya, yang terbuat dari karet latex dengan lapisan bahan yang sangat tipis yang berfungsi untuk mencegah kehamilan. Nah, dan penularan penyakit seperti penyakit seksual, dan juga penggunaan alat kontrasepsi kondom ini sangat efektif ya Bu ya, untuk tidak dan juga tidak mudah rusak dan tidak mudah bocor. Jadi sangat efektif jika digunakan untuk berhubungan seksual. Nah, alat kontrasepsi kondom ini juga terdapat keuntungan dan juga kerugiannya. Nah, untuk keuntungannya di sini ada selain untuk alat kontrasepsi juga bisa untuk mencegah tadi ya infeksi menular seksual. Nah, bisa juga digunakan secara mandiri sendiri atau dapat digunakan dengan kontrasepsi lain. Nah, contohnya itu misal Ibu telat minum pil KB. Nah, untuk mencegah kehamilan karena Ibu sudah telat minum pil, itu Ibu bisa menggunakan kondom. Nah, bisa juga menggunakan alat kontrasepsi kondom saja begitu. Nah, selain itu juga alat kontrasepsi kondom ini mudah didapat. Tidak harus beli di puskesmas atau di bidan. Di swalayan, toko-toko juga sudah ada karena diperjualkan bebas. Nah, terus mudah juga untuk didapat. Selain itu harganya murah dan terjangkau. Nah, untuk tadi itu untuk keuntungan. Nah, untuk kerugiannya sendiri di sini ada sedikit mengurangi kenikmatan ya Bu ya. Sedikit mengurangi kenikmatan dalam berhubungan seksual karena teknisnya alat kelamin bapak atau suami Ibu itu nanti dibungkus oleh kondom sehingga tidak ada sentuhan antara kulit dan kulit seperti itu Bu. Nah, untuk cara penggunaan kondomnya itu kemasan kondom itu bisa dibuka menggunakan tangan saja ya Bu ya, nggak usah menggunakan alat bantu tajam seperti gunting nanti untuk mencegah terjadinya kebocoran pada kondom. Nah, lalu selanjutnya bisa digunakan diletakkan kondom di ujung penis dengan cincin menghadap ke luar dari tubuh. Jadi dipasang pada saat alat kelamin suami itu sudah tegang, nanti bisa dipasangkan. Nah, kemudian alat kondom ini dipasang sampai pangkal pada alat kelamin ya Bu ya. Nah, kemudian setelah dipasang sampai pangkal alat kelamin ini baru bisa digunakan atau baru bisa dipakai untuk berhubungan seksual. Nah, setelah suami mengeluarkan sperma, nah kondom ini yang ada di pangkal tadi itu ditahan dulu terlebih dahulu, jangan terburu-buru untuk dikeluarkan. Bagian di pangkal tadi dipegang ini agar tidak lepas dan tidak ada yang tertinggal di vagina. Nah, setelah itu
pada saat kelamin suami akan dikeluarkan tadi ya Bu ya, dipegang di ujung pangkal. Nah setelah itu kondom dilepas dan dibuang di tempat sampah. Nah kalau bisa dibungkus plastik terlebih dahulu baru dibuang agar tidak ditemukan anak-anak gitu ya Bu ya. Nah selanjutnya saya akan mengajari untuk pemasangan kondomnya ya Bu ya. Nah ini contohnya kondom. Kita lihat dulu bungkusnya ada kerusakan atau tidak, terus dicek terlebih dahulu tanggal kadaluarsanya. Nah setelah itu kita buka menggunakan tangan aja ya Bu ya, nggak perlu pakai alat bantu seperti gunting. Nah setelah itu kita buka. Nah ini yang saya tadi bilang ya Bu ya, cincinnya tadi ini menghadap ke luar tubuh. Nah seperti ini. Nah kalau sudah begini, ini lalu ditarik. Nah sampai ke ujung pangkal. Nah seperti ini ya Bu ya. Nah setelah selesai berhubungan, ini jangan langsung ditarik. Jadi kita tahan dulu ini bagian sini, lalu baru dikeluarkan alat kelaminnya dari vagina. Nah setelah itu baru kita bisa untuk melepaskan kondomnya seperti ini. Otomatis kan sperma menampungnya di sini ya Bu ya. Seperti ini. Nah jika sudah, ini baru diikat agar tidak berjajaran ya. Diikat. Setelah diikat, dimasukkan ke dalam bungkusan. Setelah itu baru dibuang ke tempat sampah gitu ya Bu ya, dibuang ke tempat sampah. Nah setelah itu sudah paham ya Bu ya untuk cara pemasangannya. Nah setelah itu hal yang perlu diingat ini, Ibu harus mengingat bahwa metode kontrasepsi yang Ibu pakai ini adalah kondom, sehingga harus sedia setiap saat gitu ya Bu ya, untuk sedia setiap saat melakukan hubungan seksual. Nah pastikan juga Ibu mempunyai persediaan kondom. Dikhawatirkan nanti misal ada kondom yang bocor. Nah nanti jika terdapat kebocoran, bisa kontrasepsi, bisa konsultasi ke bidan akan diberikan kontrasepsi darurat seperti itu. Nah selain itu juga jangan memakai pelicin. Kan ini tadi kondomnya sudah licin ya Bu ya, sudah ada pelicinnya, jadi tidak perlu menambahkan pelicin. Lalu disimpan di tempat yang sejuk, tapi tidak yang lembab. Jadi dijauhkan dari sinar matahari, begitu ya Bu ya. Nah lalu yang terakhir ini perhatikan kemasannya, diperhatikan kemasannya apakah terdapat kerusakan atau tidak. Lalu kita cek atau kita lihat tanggal kadaluarsanya gitu. Nah sampai di sini apakah Ibu sudah paham? Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu mungkin? Tidak ya. Nah kalau begitu saya akan bertanya ya Bu ya. Nah untuk buka kemasan kondomnya itu menggunakan apa Bu? Menggunakan tangan saja, jangan menggunakan benda tajam. Iya bagus. Iya berarti Ibu sudah paham ya Bu ya. Baik kalau begitu terima kasih ya Ibu ya, sudah meluangkan waktu untuk saya berikan konseling ini. Terima kasih Ibu atas kunjungannya dan juga
Terima kasih, Ibu sangat kooperatif sekali. Saya